أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Ayat selanjutnya ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41. Dan ingatlah di dalam Al-Quran ini ceritakan. Jadi dari sini perintah Allah kepada Nabi untuk menceritakan kisah para Nabi. Otomatis perintah kepada Nabi, perintah kepada siapa? Umat beliau, umat Islam. Ini kaidah dalam ilmu ushul fikih. Al-amru lin Nabi, amrun li ummatihi. Perintah kepada Nabi pada dasarnya perintah juga kepada umat beliau. Karena kita diperintahkan mengikuti Nabi. Kecuali yang dikecualikan saja. Kecuali yang dikecualikan dan sangat sedikit. Karenanya termasuk hal yang penting menceritakan kisah para nabi. Dan hari ini kita sangat jarang temukan orang-orang paham cerita para nabi. Bahkan yang di Al-Quran saja mereka banyak yang tidak tahu. Oke lah kalau yang ada di buku-buku sirah, Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibnu Khaldun, nggak apa-apa lah. Tapi yang di Al-Quran, ini harusnya tahu. Banyak rincian-rincian kisah di Al-Quran mereka nggak tahu. Ya, padahal harusnya diberikan perhatian lebih. Sebagaimana Allah mengatakan, wa dzkur fi kitab Ibrahim, ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran. Ketika beliau mengatakan kepada ayah beliau, siapa nama ayahnya? Azar menurut pendapat mayoritas ulama. Menurut pendapat mayoritas ulama, ayahnya bernama Azar. Dan ini insya Allah yang benar. Insya Allah yang benar. Sebagian lagi tidak mengatakan, oh enggak, Azar bukan ayahnya, Azar pamannya. Ini sudah pernah saya jelaskan cukup panjang ya ketika membahas surat Al-An'am di Masjid UI. Ya, sudah pernah dibahas. Simpelnya adalah biasanya para ulama beda pendapat, ini siapa yang diajak ngomong? Ayahnya ataukah pamannya? Siapa yang membuat berhala, yang jadi pengrajin berhala? Ayahnya ataukah pamannya? Demikian. Dan Azar dalam literatur barat disebut tarikh. Namanya apa? Tarikh. Tapi sama saja, Azar, tarikh sama saja. Dia juga ayahnya Nabi Ibrahim menurut pendapat mayoritas ulama. Kenapa kok panjenengan ngomong sama orang tua panjenengan ya? Kan enggak? Kenapa panjenengan? Ya harus sopan gitu ya. Ini termasuk adab yang baik dalam keindonesiaan, yaitu membedakan panggilan ayah dengan panggilan para orang yang sebaya. Kenapa panjenengan kok malah mengibadahi sesuatu yang tidak mendengar, tidak pernah melihat?
Maksudnya apa? Berhala. Kok berhala disembah padahal berhala tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Wahai ayahku. Dan Masya Allah Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abadi. Apa? Ya abadi. Kita kalau manggil ayah bahasa Arabnya apa normalnya? Abi. Itu abi itu biasa banget. Kalau mau yang tinggi sastranya itu ya abadi. Itu kurang lebih di bahasa Indonesia seperti wahai ayahandaku loh. Ayahandaku. Apa? Ayah tercinta gitu ya. Jadi penuh dengan nuansa cinta, penghormatan. Beda dengan ya abi, ya itu abi bener lah, nggak salah. Tapi mau lebih tinggi lagi, lebih menghormatin lagi, lebih ada nuansa sayangnya lagi, ya abadi. Ini pesan buat kita bahwasanya kalau manggil orang tua harus apa? Sopan, lembut, menghormatin. Kalau memang di sebuah bahasa ada kata-kata sangat lembut, kita gunakan kata tersebut. Saya sendiri kalau manggil ayah, ayahku. Saya kalau manggil ayah, ayahku. Kalau ayahandaku saya belum pernah manggil. Takut pikir ada apa jerit gitu ya. Tumben gitu ya. Ayahku ya. Manggil ibu, kumiku. Dulu kita sebelum 2010 manggilnya ibu. Setelah 2010 ibu minta manggilnya umiku. Ala kulli hal, kalau ada di bahasa tertentu itu ungkapan lembut pada orang tua digunakan ya. Apalagi jangan sampai kita manggil nama. Gitu. Adam gitu. Nama ayahnya Adam, manggilnya Adam. Seperti sebagian peradaban ya, manggil orang tuanya dengan nama saja itu seharusnya tidak boleh. Hindari. Jelas nih ya? Baik. Juga nasihat berikutnya adalah pesan dari ayat ini, bahwasanya dibolehkan kita nasihatin orang tua. Dibolehkan kita nasihati orang tua, bahkan hukumnya wajib nahi mungkar kepada orang tua. Bahkan orang tua lebih layak, lebih berhak untuk kita nasihati daripada orang lain. Karena nasihat pada dasarnya lahir dari kecintaan. Ya enggak? Kita nasihatin orang, itu kenapa? Kita berdakwah kenapa? Karena kita cinta sama orang tersebut, gak ingin orang tersebut menyimpang dari jalan yang lurus. Dan tolong ya Bang Imam ya, Fuki ini dakwahnya harus dilandasi dengan apa? Dengan cinta. Cinta kepada padaunya, cinta kepada Sivitas Akademika Fasilkom. Harus seperti itu. Bukan dakwahnya dilandasi dengan perasaan saya benar, kamu salah. Bukan dengan dilandasi perasaan kamu ini nggak tahu apa-apa, saya yang tahu. Nggak boleh. Dakwah justru dilandasi dengan apa? Cinta. Karena saya cinta kamu wahai, ya, bukan akhwat yang bukan ikhwan yang ngomong, akhwat. Akhwat ngomong kepada akhwat yang lain. Karena kami cinta kalian, maka kita bagi-bagi jilbab. Gitu. Ikhwan cinta kepada ikhwan yang lain. Karena kita cinta kepada kalian, kita ajak ya sholat di masjid, sholat di musola, ya sholat, jangan nggak sholat. Gitu. Ini dakwah dilandasi dengan apa? Dengan cinta, sehingga beda. Efeknya tuh beda. Narasi-narasi yang digunakan juga beda. Bahasa-bahasa dakwah juga beda. Kalau dakwah dilandasi dengan perasaan, kamu salah, saya yang benar. Kamu nggak tahu, saya yang tahu. Bahasanya juga terasa bedanya. Terasa gersang, keras. Bisa dipahami ya? Dan itulah dakwah para rasul, dakwah para ulama. Mereka melandasi dakwah dengan perasaan cinta. Nabi Ibrahim ini justru kita harusnya dakwah itu prioritas pada keluarga terdekat. Karena kita lebih cinta mereka daripada cinta pada orang lain. Tapi meskipun nahi mungkar dan amar ma'ruf wajib buat orang tua, tapi etikanya harus lebih diperhatikan. Beda. Mendakwai orang tua tidak sama seperti mendakwai teman sebaya, apalagi yang lebih muda. Tidak sama. Bahasa-bahasa yang digunakan harus dipilih. Momennya harus benar-benar cari momen yang pas banget. Jangan salah momen. Kalau enggak, maka nanti orang tua tersinggung. Ya enggak? Dan banyak orang ingin menyampaikan kebaikan tapi tidak dengan cara yang baik. Ingin menebar kebenaran tidak dengan cara yang benar. Sehingga efeknya malah buruk. Dakwah para nabi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rabi' Ahmad Khalid dalam kitab beliau Manhajul Al-Anbiya fi Da'wati ila Allah, mereka dakwanya menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, melarang kemungkaran tidak dengan cara yang mungkar. Itu juga ditegaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Muru bil ma'ruf bil ma'ruf. Perintahkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Wanhau 'anil munkar bila munkar. Larang dari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Mendakwai orang tua ini enggak main-main. Karena orang tua senantiasa menganggap anaknya
Salah. Ini prinsip orang tua seringkali seperti itu. Termasuk kalau bahkan seandainya anaknya ini ulama saja. Saya mendapatkan banyak cerita kiai menasihati orang tuanya, ternyata kiainya ini tetap saja dianggap nggak tahu apa-apa. Banyak cerita seperti itu. Banyak ulama-ulama pun demikian. Karenanya tetap kita harus pilih-pilih bagaimana mendakwahi orang. Dan tidak harus mendakwahinya dengan cara verbal langsung, tidak harus. Apalagi dengan kata-kata yang sifatnya imperatif memerintah, memberikan order, memberikan perintah, memberikan larangan secara direct, nggak boleh. Itu dihindari. Seharusnya kedepankan metode dakwah dengan teladan. Contoh ngajak orang tua biar sholat, ya kita dulu sering-sering sholat itu ngelewatin beliau. Masjid pakai sarung di depan beliau, pakai minyak wangi. Bapak izinnya ke masjid dulu cium tangan. Dan cium tangan hukumnya dibolehkan, menurut para ulama dibolehkan. Bahkan dalam banyak kondisi dianjurkan. Hanya beberapa ulama memakruhkan kalau kita sampai menunduk berlebihan, seperti mau sujud atau mau ruku. Tapi kalau kita mencium tangan biasa, tidak sampai seperti ruku dan tidak memaksudkan itu, maka ulama kemudian membolehkan dengan dalil bahwasanya para sahabat pun dahulu mencium tangannya Kanjeng Nabi SAW. Para sahabat juga mencium tangannya para ulama dari kalangan sahabat dan orang tersebut tidak mencium tangan orang tua dengan berangkat. Dan sebutnya nama kulo atau saya Riwan mau masjid dulu ya Pak gitu. Gak usah ngajak dulu. Sering-sering seperti itu nanti ayahnya pasti apa? Waduh anakku rajin ke masjid, aku juga apa? Pulang bawa martabak. Oh iya, kalau pulang habis pengajian jangan lupa beli martabak. Gimana? Gak bohong. Kamu dari mana nak? Habis pengajian. Masya Allah, ini apa ini? Kok baunya harum? Ini martabak buat bapak ya kita makan Pak. Masya Allah. Sopo sih yang ngajarin panjenengan yang apa sampean ngaji nih? Pasti ulama top ini. Gitu ya. Wah, mantap nih. Sering-sering banyak ngaji ya. Gitu. Coba kalau ngaji tiba-tiba bapak ini nggak boleh, haram bapak. Itu siapa yang ngajarin kamu? Nggak boleh lagi ngaji ke situ. Awas kamu ngaji ke situ ya. Nggak boleh. Itu siapa itu? Pasti aliran tidak benar itu. Karena pulang-pulang langsung apa? Pak ini haram pak. Bapak ini harus begini. Bapak ini Gak gitu. Seringkali dakwah ini tercemar karena perilaku kita yang tidak hikmah. Sering. Gitu ya. Nah, kenapa? Afwan mulai gitu kan. Gitu ya. Pulang ke kampung dari liburan kuliah gitu ya. Tiba-tiba bapak ini nggak boleh, ibu pokoknya mulai besok nggak boleh gini lagi ibu gini. Kamu ikut apa di kampus nak? Ikut apa? Ikut Fuki. Itu Fuki apa? Itu pasti kelompok sesat itu. Ya. Siapa ketuanya? Bang Idris, Bang Ibang gitu ya. Aduh ini nggak boleh besok pulang lagi nggak boleh ikut Fuki, di telepon kampus. Bapak ini tolong, anak saya setelah ikut Fuki ini ternyata ini pasti bukan salah Fuki, ini salah siapa? Salah oknum saja. Enggak. Pulang kayak gitu. Pulang ke kemana? Tegal. Jangan lupa bawa oleh-oleh Belimbing Depok. Ya. Bawa apalagi kerak telur dari Jakarta. Seperti itu. Siapa yang kalau pulang bawa oleh-oleh? Saya jujur, saya lulus SMA kan langsung ke Depok ya. Nggak ke kos di Kutek. Itu setiap pulang harus bawa sesuatu. Prinsip saya. Kalau pulang kan pulangnya nggak mungkin setiap hari. Bahkan seminggu sekali itu sudah rajin. Tapi paling sedikit sebulan sekali. Rumah saya di Bekasi. Dulu saya SMA 1 Bekasi. SMA-nya Bang Idris. Nah itu ada nggak anak semansa sih? Nah itu kalau pulang bawa sesuatu. Apa kayak gitu. Bahkan mampir dulu ke Alfamart atau Indomaret beli apa? Kasih orang pasti senang mereka. Nah, biasakan seperti itu. Nanti setiap kita sampaikan sesuatu insya Allah lebih diterima. Insya Allah lebih diterima. Bahkan kita nggak belum menyampaikan saja, pasti orang tua sudah apa? Sudah simpati. Orang tua sudah simpati. Coba bandingkan kalau kita datang-datang langsung memberikan perintah, memberikan larangan. Nabi Ibrahim mengatakan, mengapa? Nanya. Jadi bukan jangan, tapi apa? Bertanya. Jadi pendekatannya dialog. Lihat. Perhatikan. Ini potret terbaik dakwahin orang tua. Kalau potret terbaik dakwahin anak itu kisahnya siapa? Luqman. Di Al-Quran potret terbaik dakwahin orang tua itu kisahnya Nabi Ibrahim. Ingat pertama kali lihat melarang apa memerintah? Enggak dua-duanya, tapi apa? Nanya. Mengapa? Seolah-olah ini perbuatan yang belum tentu salah.
cuma pengen tahu apa sih alasannya, gitu ya. Bahasanya penting nih. Kan kalau orang tua ditanya jangan, do, don't, itu tersinggung. Tapi kalau mengapa, orang tua kan memiliki kesempatan menjawab. Walaupun nanti dia berpikir, iya juga ya, kenapa saya sembah sesuatu yang mendengar saja tidak, apalagi melihat, apalagi menolong saya. Kan berpikir. Misalnya ayahnya masih suka memberikan sesajen kepada makhluk halus. Dan ini kemusyrikan menurut semua ulama. Gak ada, ini bukan amalan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan amalan aswaja memberikan sesajen. Amalan aswaja, ya, amalan yang sesuai dengan tauhid. Kalau memberikan sesajen bukan amalan aswaja. Ya. Orang ini ayahnya masih memberikan sesajen. Ini musyrik bukan ya? Perbuatan yang menyimpang dari tauhid. Maka jangan ujung-ujung melarang, tapi apa? Kenapa Bapak memberikan sesajen padahal sesajennya ini diberikan kepada makhluk halus yang tidak memberikan manfaat madorot kepada Bapak. Nah, gitu. Itu ngomongnya sambil makan nasi goreng kesukaan Bapak. Gitu. Kebayang enggak momennya? Bapaknya suka nasi goreng, ajak makan dulu. Oh, Masya Allah enak banget yo, enak. Bapak, mohon maaf banget, ngapunten. Niki kula pengen ajak ngomong bicara sebentar. Kenapa toh Bapak masih memberikan sajian padahal kiai-kiai kita sudah melarang, Bapak. Kiai-kiai kita bilang semua persembahan hanya kepada Gusti Allah saja. Enggak boleh kepada selain Tuhan. Mengapa Bapak masih ngelarung memberikan persembahan kepada penjaga laut selatan? Gitu ya. Iya juga ya. Iya ya. Nasi goreng saja ini dari Allah rezekinya, bukan dari yang saya kasih sesajen. Dia ngasih nasi goreng nggak bisa. Gitu. Nanti mikir deh. Iya. Nah, besok nggak lagi deh. Insya Allah Bapak besok nggak lagi sesajen. Ajak ngomong Bapak. Ini mohon maaf ya. Fatwa Darul Ifta, fatwa Lajnah Daimah, fatwa Jakim Malaysia, fatwa MUI Singapura, fatwa Darul Iftanya Yordania, Darul Iftanya Emirat Arab, banyak lah. Bahkan kata Jakim ini ijma ulama modern. Bahwasanya rokok haram. Saya mohon maaf ya. Di Indonesia ada organisasi besar yang masih belum mengharamkan, tapi Muhammadiyah sudah mengharamkan. Maka kalau orang tuanya masih gitu, ajak ngomong Bapak, mengapa? Jangan merokok Bapak. Apa? Mengapa Bapak kok masih saja sudah seperti ini, masih sakit-sakitan, masih saja mengkonsumsi sesuatu yang bilang dirinya itu apa? Membunuh. Bapak masih mengkonsumsi sesuatu yang bilang dirinya membunuh. Bapak kalau saya kasih oleh-oleh martabak, tulisannya martabak ini membunuh, Bapak makan enggak? Enggak makan ya? Masa ada sesuatu yang bilang dia membunuh? Kan gitu ya? Yang benar enggak sih? Benar. Yang bilang membunuh siapa? Dia sendiri ya. Membunuh, ngeri. Membunuh, Bapak masih konsumsi. Kasih nasihat. Apa itu prioritas sekian? Prioritas pertama dari mana? Dari tauhid. Tolong. Sebagian orang itu tergesa-gesa memulai dari maksiat dulu, padahal dia masih melakukan kemusyrikan. Harusnya mulai dari mana? Mengatasi kemusyrikan dulu, baru pelan-pelan. Kemudian pada hal yang disepakati keharamannya, seperti misalnya berbuat serong, seperti misalnya melihat pornografi, itu kan hal yang disepakati keharamannya. Jadi urutan pertama dari hal yang musyrik dulu. Nomor 2 dari kemaksiatan yang sepakat seluruh ulama itu haram. Kemudian dari hal-hal yang nampak jelas itu madorot. Kemudian baru ke hal-hal yang diperselisihkan bahkan oleh para ulama. Ya, jangan mulai dari hal yang diperselisihkan dulu. Kamu kata siapa? Kiai Bapak bilang boleh. Itu susah kalau kayak gitu. Sementara di saat yang sama masih dia melakukan kemusyrikan. Sehingga kita terpental dakwahnya sebelum berhasil masuk ke titik terpenting. Padahal kalau Bapak ini, orang tua kita masih melakukan perbuatan yang terlarang tapi bukan musyrik, sementara dia meninggalkan kemusyrikan, maka ada harapan apa menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Dia pun bisa melakukan gitu. Tapi kalau meninggal masih melakukan kemusyrikan, maka berarti innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Karenanya tolong prioritas dakwahnya diperhatikan, diperbaiki. Termasuk ke masyarakat. Masyarakat masih berbuat musyrik, jangan mulai dari hal lain dulu. Mulai dari apa? Hal-hal yang memang dia jelas-jelas kemusyrikan. Bisa dipahami ya? Di sini Nabi Ibrahim bertanya mulai dari hal yang penting. Lanjut. Wahai ayahku, ayahandaku, inni qad ja'ani minal ilmi, sungguh aku telah mendatang kepadaku ilmu, wahyu. Malam ya'tika, yang belum datang kepada engkau.
Ini halus sekali. Nabi Ibrahim nggak bilang, bapak tuh nggak tahu apa-apa, yang tahu tuh saya. Enggak, bapak saya udah pinter, bapak belum. Pak, saya udah sarjana, saya udah ngaji, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal 5 juz, sudah hafal 10 juz, bapak belum. Enggak bilang gitu. Bilangnya gimana? Telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepada engkau. Malam yatik. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya. Niscaya aku akan bimbing engkau wahai ayahku ke jalan yang lurus. Wahai ayahku, jangan kau ikuti setan. La ta'budi syaitan. Jangan kau ibadahi setan. Sekali lagi prinsipnya dalam dunia akidah, orang yang nyembah berhala sebenarnya bukan nyembah berhala tapi nyembah siapa? Nyembah setan. Ini kaidah. Kaidah dalam ilmu tauhid, orang yang nyembah berhala sebenarnya dia nyembah setan. Dan Allah singgung kaidah ini di banyak tempat, termasuk surat ini, termasuk surat Yunus dan juga surat Saba. Fatakun li syaitani waliya, sehingga kau menjadi pengikut setan. Wahai ayahandaku, apa tadi? Ini aku khawatir. Ayyama sakadun min ar-rahman fatakun li syaitani waliya, engkau ditimpa azab oleh Allah. Berarti di sini masya Allah Nabi Ibrahim menunjukkan kecintaannya kepada ayah. Di mana motivasi dakwahnya adalah karena khawatir ayahnya akan memperoleh siksaan. Dan kita pun demikian berdakwah harus dimotivasikan oleh cinta, khawatir madau kita nanti menyimpang kemudian masuk ke dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau motivasi kita untuk menyelamatkan orang lain karena dasar cinta, maka dakwah kita pasti Allah berkahi. Pasti Allah mudahkan. Tapi kalau motivasi kita berdakwah adalah karena kita menganggap diri kita benar, yang lain salah, menganggap kita berilmu, yang lain bodoh, maka nanti tidak berkah dakwah. Dan di sini Nabi Ibrahim bilang ya masa apa? Ya masih menyentuh. Ya, jadi bukan bilang ayah harus neraka atau ya disentuh. Azabun, sedikit dari azab. Ini sangat halus kalimatnya. Masya Allah. Tapi ayahnya tetap saja responnya tidak yang diinginkan Nabi Ibrahim. Qala araghibun anta an ayati ya Ibrahim. Hei Ibrahim, kamu enggak suka dengan Tuhan-Tuhan kita? Dan ini tenang saja, kalau sudah seperti ini tidak perlu respon yang reaktif. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Qala salamun alaika. Keselamatan untuk kau ya ayah. Artinya sudah dakwah saya segitu saja. Hanya menyampaikan, bukan untuk memaksa. Prinsip dakwah adalah menyampaikan, menyeru, bukan memaksa. Lasta alaihim bimusaitirin. Engkau wahai Nabi bukanlah orang yang diberikan hak memaksa. Dakwah ini bukan memaksa. Tapi tolong bedakan antara dakwah yang tidak memaksa dengan regulasi syariat yang memaksa. Tolong dibedakan. Sebagian orang salah paham. Dianggap tidak boleh aturan-aturan Islam dijadikan regulasi. Kenapa? Karena nanti akan menjadi sesuatu yang maksa. Kan kaidahnya dalam dunia hukum. Mohon maaf saya anak hukum. Dalam dunia hukum, bahwasanya hukum itu bersifat apa? Memaksa. Anda dipaksa menaati aturan pakai helm, ya kan? Nyalain lampu siang-siang, kan gitu. Memaksa. Aturan hukum pada dasarnya memaksa. Maka sebagian orang menganggap, oh jangan, aturan Islam jangan jadikan aturan. Kenapa? Kalau jadi regulasi nanti memaksa. Sementara dalam Islam tidak ada paksaan. Jawabannya tidak seperti itu. Jawabannya kalau sudah jadi regulasi, maka pertimbangan adalah maslahat umum. Sesuatu yang tadinya tidak dipaksakan, bisa dipaksakan demi kemaslahatan. Contohnya, kita saja dalam kehidupan berkampus, ada hal-hal yang itu sebenarnya pilihan. Anda mau kuliah pakai sepatu, nggak pakai sepatu kan pilihan, ya nggak? Ada nggak dalam Islam larangan kuliah pakai sendal? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kampus kemudian mewajibkan misalnya di fasiltas diwajibkan nggak sih pakai sepatu kalau perkuliahan? Nggak wajib ya? Masya Allah. Di FE ada di sebagian fakultas diwajibkan. Atau misalnya apa ya? Oh, di sini boleh nggak pakai kaos? Boleh pakai kaos. Beneran boleh. Ya, tapi beberapa mungkin di sekolah deh, sekolah ya. Sekolah aja deh. Sekolah kan diwajibkan pakai sepatu, sepatunya warna tertentu, ya nggak? Harus mungkin pakai dasi, bajunya dimasukkan, kan gitu. Itu sebenarnya semuanya hal yang sebenarnya apa? Bebas pilihan, tapi ditekankan demi maslahat. Dalam Islam pun demikian, aturan-aturan syariat
Tadinya sifatnya adalah tidak ada paksaan. Ya, penekanan, kewajiban, berdosa kalau nggak dikerjakan. Tapi dibolehkan negara menjadikannya, menaikkan menjadi aturan, regulasi kalau memang dilihat ada maslahat. Contoh kewajiban jilbab. Kalau ada perda mewajibkan jilbab, harus dihormati, dihargai. Nggak terlarang, nggak. Walaupun maka jilbab ini kewajiban, tapi tidak ada unsur apanya. Tidak dipaksa, tidak ada. Di zaman Nabi, wanita tidak pakai jilbab kemudian ditindak, dikasih hukuman pidana, enggak. Tapi dinyatakan oleh para ulama setelahnya, kalau memang dia khawatirkan menimbulkan mafsadat, maka dibolehkan bikin aturan, tidak boleh membuka aurat di hadapan umum. Kalau ada yang melanggar, maka dikenakan hukuman sekian. Hukumannya ringan, istilahnya ta'zir, boleh, sehingga tidak terlarang. Jadi paham ya? Misalnya berpuasa di bulan Ramadan, ini kewajiban, wajib. Tapi pada dasarnya orang kalau puasa tidak dipaksa. Secara hukum agama la ikraha fiddin, tidak dipaksa. Tapi dalam fikih semua orang yang meskipun tidak sudah batal puasanya tetap wajib apa? Menahan diri dari makan dan minum, apalagi di depan umum, menghormati bulan Ramadan. Maka dibolehkan wilayah kemudian melarang toko-toko untuk buka. Meskipun buka toko sebenarnya apa hukumnya? Boleh-boleh saja, tidak ada paksaan, toh juga tidak ada yang makan di situ kecuali normalnya orang yang tidak puasa. Tapi karena demi maslahat umum, menjaga dan seterusnya pertimbangan banyak, dibolehkan. Dan seharusnya pejuang hak asasi harusnya menghormati juga hak daerah untuk membuat aturan tertentu. Apalagi aturan tersebut dibuat dengan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi. Ya enggak? Perda bisa nggak lahir tanpa persetujuan DPRD? Nggak bisa. Yang buat perda siapa? DPRD. Sudah perjuangan semua dilakukan konstitusional, ya nggak? Sesuai dengan konstitusi, tidak dengan tekanan massa, kan nggak? Perda muncul karena tekanan massa, bukan? Karena proses legislasi yang itu sebenarnya aturan dari mana? Aturan mereka klaim sebagai demokrasi dan seterusnya. Tapi anehnya begitu sudah lahir, aturan tersebut malah apa? Malah dipertanyakan, dibilang membatasi hak dan seterusnya. Inilah bukti bahwasanya kebanyakan orang yang memperjuangkan hak kalau tidak dilandasi dengan semangat berislam, maka yang terjadi adalah kontradiksi. Memperjuangkan hak tertentu tapi menekan hak yang lain. Kembali ke sini. Nabi Ibrahim ketika ayahnya tidak mau menerima dakwah, ya sudah, tidak mengapa. Dakwah hanya menyampaikan, tidak memaksa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendoakan ayahnya. Sa'astaghfirullah rabbi, aku akan mengistighfari Allah untuk engkau. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala innahu kana bi hafiyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada innahu kana bi hafiyah, sangat lembut kepada. Dan aku akan meninggalkan kalian. Nabi Ibrahim menjauh. Kemana mereka hijrah? Kemana Nabi Ibrahim hijrah? Syam. Dari Babilonia, Nabi Ibrahim di Babilonia. Hijrah ke Syam. Wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kalian sembah di sini disyariatkan untuk menjauhi dan meninggalkan orang-orang musyrik dan kemusyrikannya. Termasuk di antara kesempurnaan bersyahadat adalah berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang yang musyrik. Berlepas diri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishak dan Yakub. Ishak adalah anak pertama anak kedua Nabi Ibrahim. Kemudian Yakub adalah cucunya. Wa ja'alna lahum mislan, dan kami anugerahkan kepada mereka rahmat kami, yaitu kenabian, wahyu, kedudukan, dan kami jadikan mereka memiliki lisan sidq. Lisan sidq artinya adalah anaan sadiqah, yaftakhiru bihim nas wa yuthnuna 'alaihim, yaitu mereka dipuji-puji oleh semua umat. Lisan sidqin artinya apa? Pujian oleh manusia. Karenanya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, semua agama memuji mereka. Tidak hanya Yahudi, Nasrani dan Islam, tidak. Bahkan agama-agama kecil seperti Bahaisme, seperti Sikh, seperti Druz, itu semuanya mereka mengagungkan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Itu maksudnya lisan sidqin. Ada sebagian nabi yang lain kontra, tapi Nabi Ibrahim enggak. Semua orang
menghormati Nabi Ibrahim. Ada nabi, ada yang nggak suka. Tapi Nabi Ishak dan Nabi Yakub semua orang suka. Demikian pembahasan kita pada suara kali ini sampai ayat yang ke 50. Ayat yang 50 cukup di sini, semoga bermanfaat. Tidak ada tanya jawab atau ada? Silakan. 5 menit lagi, silakan 5 menit lagi. Silakan 5 menit lagi. Yang di ayat apa namanya? Larjumanak itu maksudnya memang dirajam, dibunuh gitu ya? Ya, jadi ayahnya Nabi Ibrahim mengancam Nabi Ibrahim mau dilempari batu, dirajam. Kalau sudah sampai taraf seperti itu, orang tua mengancam anaknya dengan keras, maka anak tidak perlu melanjutkan ajakan dakwah, sudah cukup, nggak apa-apa. Contohnya anak diancam mau diusir, padahal langkah dakwahnya sudah pelan-pelan, sudah bertahap, sudah sabar, tapi ya tetap saja kebenaran itu berat. Kebenaran itu apa? Berat. Tidak hanya rindu yang berat, tapi apa? Kebenaran itu berat. Karena jangan diperberat lagi dengan penyampaian yang berat. Kebenaran itu berat. Pada dasarnya kebenaran itu berat. Jangan diperberat lagi dengan cara kita yang berat menyampaikan. Dakwah itu sudah berat, bahasanya itu harus diperingan, bahasa kuy, ya itu nggak apa-apa digunakan dalam dakwah. Bahasa bro, sis, nggak apa-apa digunakan dalam dakwah. Kenapa? Karena kebenaran berat, harusnya diperingan dengan metode yang memang sesuai. Nah, di sini ada momen kita sudah pelan-pelan dakwah, sudah rapi, tapi ada penolakan. Itu tidak mustahil. Siapa yang lebih hikmah dakwahnya daripada Nabi Ibrahim? Ada yang merasa lebih hikmah dakwahnya dari Nabi Ibrahim? Ada yang merasa menuduh Nabi Ibrahim sih dakwahnya buru-buru, gak hikmah Nabi Ibrahim nih, gak paham fikih dakwah. Ada yang kayak gitu? Enggak. Nabi Muhammad SAW, ada yang lebih hikmah dakwahnya dari beliau? Ada. Nabi Muhammad ini diusir dari Mekah ini, disiksa pengikutnya, itu pasti gak hikmah dakwahnya itu. Nah, ada yang berani ngomong gitu? Gak ada. Kita saja kadang-kadang membungkus kelemahan kita dengan hikmah. Kita lemah, tidak berani menyatakan kebenaran. Kita sebut itu hikmah, padahal bukan, kepengecutan. Gitu ya. Ya ini perlu kita kadang-kadang introspeksi diri ya. Jangan ekstrim, terlalu frontal, jangan juga apa? Terlalu payah, sehingga kebenaran tidak tersampaikan. Ini dua penyakit dakwah. Berlebihan menyampaikan dakwah, sehingga caranya keras, tidak hikmah, atau sebaliknya. Dakwah banyak yang tidak disampaikan, disembunyikan. Beralasan hikmah padahal bukan, karena memang pengecut saja. Karena memang tidak progresif dakwahnya. Ini dua hal yang harus dihindari, harus pertengahan kita. Kembali ke sini, kalau sudah sampai orang tua mengancam akan diusir dan seterusnya, maka berarti sudah itu titik dakwah kita sudah sebut. Tinggal sisanya apa? Doakan sebagaimana Nabi Ibrahim sudah mentok, beliau tinggal apa? Berdoa saja. Seperti itu. Ini dalam semua dakwah, kalau sudah seperti itu jangan dipaksakan. Dakwah tidak memaksa, dakwah menyeru bukan memaksa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi 2 menit. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah dan taufik. Jadi ampun Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ada waktu kurang lebih setengah jam untuk berzikir sore. Atau misalnya ada yang sebagian membaca Al-Maghfirah, dipersilakan zikir sore juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta Al-Qur'an, merahmati penulis tafsir ini, merahmati para ulama, dan menjadikan kita mereka-mereka yang meneladani Nabi Isa, meneladani Maryam, meneladani Nabi Ibrahim dalam berdakwah dan dalam memperjuangkan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu fi tawfiq wa basyir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.